Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukran lillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dedi Wahyudi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia, dan juga yang saya hormati Bapak Tohari Purwanto SPD selaku narasumber yang saya wawancarai mengenai sejarah Indonesia di kelas. Namun sebelum saya mewawancarai Bapak, alangkah baiknya Bapak memperkenalkan diri Bapak. Dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tohari Purwanto, saya guru sejarah di Yayasan Atsarus Salafiyah Kejati Camplong. Namun saya cuman 3 tahun ini ngajar di Atsarus Salafiyah karena guru yang awal berhalangan. Saya mengajar di Atsarus Salafiyah sekitar 3 tahun, mulai tahun 2017, dan alamat saya di Desa Terak, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan. Pendidikan terakhir saya IKIP Budi Utomo Malang, cuman kampusnya saja, untuk kuliahnya numpang. Mohon maaf. Itu saja mungkin dari saya, mungkin dilanjut. Baik Bapak, terima kasih. Langsung saja ya Bapak, mengenai sejarah Indonesia. Yang saya tanyakan itu, menurut Bapak itu sejarah itu apa? Maksudnya definisi dari sejarah, begitu Iya, kan ya? Ya, sebenarnya dari ilmuwan banyak yang seperti Aristoteles, Muhyami dan sebagainya, Ibnu Khaldun dan sebagainya. Sebenarnya Muhyamin juga mengatakan bahwa sejarah itu adalah pengetahuan, sebuah ilmu atau pengetahuan dari peristiwa-peristiwa masa lampau itu diteliti, ya, sehingga disusun, ya, berarti materi sejarah yang akan dipaparkan kepada anak didik kami yang sekarang adalah peristiwa-peristiwa yang dijadikan patokan untuk masa sekarang dan masa lampau. Jadi sebenarnya sejarah itu adalah peristiwa masa lampau yang diulas di masa sekarang sebagai cerminan agar kita atau anak didik kita, cucu kita nanti tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang telah terjadi di masa lampau, atau bisa dijadikan cermin dengan sejarah. Kita melihat orang-orang yang telah sukses pada waktu itu atau metode-metode mereka yang digunakan sehingga mereka bisa sukses, itu juga dinamakan sejarah. Begitu mungkin definisi dari sejarah. Baik Bapak, setelah Bapak menjelaskan mengenai pengertian sejarah, lalu manfaat mempelajari sejarah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Ya, tentunya banyak sekali manfaat. Kita mengetahui peristiwa-peristiwa, ya, tragedi yang telah terjadi di masa lampau. Misalnya kemerdekaan Indonesia, bagaimana pejuang-pejuang di masa lampau itu bisa berhasil menjaga negeri atau bangsa Indonesia ini dengan gigihnya mereka. Kita bisa melihat ke hal tersebut. Jadi penting sekali
sehingga kita tidak ceroboh dalam bersikap di era-era seperti sekarang ini. Kita melihat sejarah bagaimana nenek moyang kita, orang tua sebelum kita yang telah yang telah berjuang mati-matian, walaupun mereka tidak seperti, maksudnya teknologinya tidak seperti yang sekarang ini. Jadi kita belajar sejarah, mengenang masa lampau, ya. Jadi kita bisa mengetahui hal-hal yang mungkin tidak harus dilakukan di saat ini atau yang akan datang, di masa yang akan datang. Terus ya misalnya ada kelebihan strategi yang khusus pada masa-masa lampau yang kita ketahui, maka kita teruskan atau pertahankan. Kita tidak jatuh ke jurang dua kali yang sama dua kali, maksudnya kan seperti itu. Jadi kita berhati-hati, itu mungkin ya. Baik Bapak, setelah Bapak menyampaikan apa manfaat dari mempelajari sejarah, dapat saya simpulkan bahwa manfaat dari sejarah itu sangatlah banyak, sehingga anggap saja sejarah ini sebagai pedoman untuk kita tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik untuk sekarang dilakukan. Dan bicara tentang sejarah Indonesia di kelas Bapak, lalu metode apa saja yang Bapak gunakan kepada para siswanya untuk para siswanya ini memperhatikan Bapak atau memahami apa yang Bapak sampaikan? Metodenya dalam menyampaikan itu seperti apa? Ya, kalau saya temui di kelas, setelah saya tanya, telusuri sama siswa, sebenarnya sejarah itu sulit katanya. Ya sulitnya mungkin untuk menghafal tahun, ya kan, untuk melihat peta dunia, mungkin untuk menghafal satu wilayah dan sebagainya, itu mereka kesulitan. Namun sebenarnya saya memberi motivasi kepada mereka. Misalnya saya menggunakan metode reward, saya kasih hadiah bagi yang bisa menjawab, sehingga itu menjadi motivasi bagi mereka. Dan juga teman-temannya yang kurang aktif, dengan hadiah tersebut misalnya saya kasih bolpen atau mood dan sebagainya, atau buku dan semacamnya, mereka bisa termotivasi. Dan sejarah itu harus diaplikasikan ke masa sekarang. Jadi mereka tidak beranggapan sejarah itu hanya cerita-cerita saja, jadi harus dikaitkan ke masa sekarang, nah, sambil praktek. Dan juga kadang saya menggunakan sistem diskusi, jadi mereka dibentuk kelompok, ya, jadi mereka bisa sharing dengan kelompoknya, seperti itu. Terus Bapak, mengenai sistem diskusi ini Bapak, apakah seminggu sebelum mata sejarah Indonesia ini diberikan, diberikan, apa ada waktu untuk siswanya itu mempelajari Bapak? Ya, sebelum ditutup pelajaran pada hari ini, saya bentuk kelompok dulu untuk diskusi yang minggu depan. Jadi mereka bisa mempersiapkan diri, dan kelompoknya siapa itu kan sudah tahu, materinya, batasan materinya sudah saya sampaikan. Jadi
nanti minggu depan hanya tinggal kelompoknya pemilahan kelompok, dan di situ mereka bisa sharing. Baik Bapak, dengan adanya diskusi ini siswa bisa mempelajari materi yang akan didiskusikan minggu depan di rumah. Dan juga dengan diskusi ini siswa akan berani dalam berbicara di depan di orang banyak, seperti itu. Insya Allah seperti itu, karena mereka sudah mempersiapkan diri mulai 1 minggu sebelumnya. Mereka sudah bisa buka Google, bisa telaah di perpustakaan dan sebagainya. Jadi mereka nanti betul-betul sudah siap. Selanjutnya yang saya tanyakan Bapak, selama Bapak mengajar sejarah Indonesia ini di kelas, bisa dikatakan di bangku sekolah, ini kendalanya apa saja Bapak selama mengajar? Oh, saya pribadi maksudnya. Iya. Ya, kasih. Semenjak saya ngajar sejarah di Ansarus Salafiyah, itu kan di bawah naungan yayasan. Jadi lingkungan di sana itu adalah lingkungan pondok, sehingga mereka kadang di kelas itu ngantuk. Jadi mereka sering tidur di bangku di kelasnya, karena memang mereka sudah beraktivitas tadi malamnya, sehingga dimaklumi saja. Jadi seperti itu. Dari kendala tersebut lalu solusinya. Ya kalau misalnya mereka banyak yang ngantuk, saya alihkan ke nobar, bisa nobar, nonton bareng. Misalnya nonton G30 SPKI, pertempuran di Ambarawa, ya misalnya pertempuran Lautan Api dan sebagainya. Ya kesulitannya juga mereka kalau saya suruh hafalkan nama-nama pahlawan, nama-nama tahun dan bulannya, wafatnya kapan, ya seperti itu mungkin kesulitan mereka. Jadi itu kesulitannya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bapak merepotkan Bapak, namun sebelum saya menutup interview ini Bapak, saya minta solusi statement Bapak dalam mempelajari sejarah Indonesia ini Bapak. Baiklah, ya kira-kira sekarang semester berapa? Kalau saya sendiri Bapak semester 3. Oh, ya saya harap jangan sampai melupakan jas merah lah, jasa-jasa sejarah. Kita bisa melihat spion ke belakang, nggak apa-apa, bagus. Berarti yang telah lampau, peristiwa-peristiwa yang telah lampau, yang tidak boleh dilakukan pada saat ini, maka kita hindari. Dan pejuang-pejuang Indonesia misalnya yang telah sukses, kita melihat ke belakang ke mereka, kita angkat ke sekarang, jadi pertahankan, kita meniru mereka, ya kita bisa seperti itu. Ya mungkin itu saja. Dan ini lagi, karena semakin tinggi semester kamu ya, biasanya lebih sulit lah pelajaran dibandingkan dari sebelumnya. Pengetahuan saya seperti itu. Jadi lebih semangat lagi ya. Kita lebih semangat lagi belajarnya, sehingga
insya Allah kita akan sukses. Kita melihat dari sejarah-sejarah dari pahlawan yang telah nampak di mata sejarah. Jadi begitu. Mungkin itu saja. Baik Bapak, terima kasih atas motivasinya. Saya rasa cukup untuk interview mengenai sejarah Indonesia di Gelat Bapak. Kurang lebihnya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.